Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Pancasila Bapak Zedi Mutakhir SPD MPD dan juga teman-teman yang berbahagia. Perkenalkan, nama saya Destia Saadati Putri Adinata dari Poltekkes Kemenkes Mataram, jurusan Gizi, Prodi D3 kelas 1A. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang Pancasila sebagai sistem etika. Baik, tanpa berlama-lama, mari kita mulai presentasinya. Baik, saya akan menjelaskan latar belakang dari Pancasila sebagai sistem etika. Pancasila adalah sebagai dasar negara Indonesia yang memegang peranan penting dalam setiap aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Salah satunya adalah Pancasila sebagai suatu sistem etika. Di dunia internasional, bangsa Indonesia terkenal sebagai salah satu negara yang memiliki etika yang baik, rakyat yang ramah, sopan santun, dan lain-lain. Pancasila adalah suatu kesatuan yang majemuk tunggal. Setiap sila tidak dapat berdiri sendiri, terlepas dari sila lainnya. Di antara sila satu dan lainnya tidak saling bertentangan. Inti dan isi Pancasila adalah manusia yang monopolaris, yang memiliki unsur-unsur susunan kodrat, jasmani rohani, sifat kodrat, individu, makhluk sosial, kedudukan kodrat sebagai pribadi berdiri sendiri, yaitu makhluk Tuhan yang Maha Esa. Pancasila merupakan penjelmaan hakikat manusia monopolaris sebagai kesatuan. Pancasila memegang peranan besar dalam membentuk pola pikir bangsa Indonesia sehingga bangsa Indonesia dapat dihargai sebagai salah satu bangsa yang beradab di dunia. Kecenderungan menganggap acuh dan sepele akan kehadiran Pancasila diharapkan dapat ditinggalkan karena Pancasila wajib diamalkan oleh warga negara Indonesia. Alasan lain karena bangsa yang besar adalah bangsa yang beradab. Pembentukan etika bukan hal yang susah dan gampang untuk dilakukan, karena etika berasal dari tingkah laku, perkataan, perbuatan, hati nurani kita masing-masing. Dari latar belakang tadi, kami mendapatkan 8 pokok pembahasan. Yang pertama adalah Pancasila sebagai sistem etika, yang kedua adalah pemahaman teori konsep dan etika, ketiga adalah pengertian nilai, norma, dan moral. Keempat adalah pengertian dari nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis. 5 adalah aliran besar etika. Yang keenam adalah etika Pancasila. Yang ketujuh adalah makna nilai-nilai setiap sila Pancasila. Yang terakhir adalah hubungan nilai, norma, dan moral. Baik, yang pertama adalah Pancasila sebagai sistem etika. Etika adalah suatu ilmu yang membahas tentang dan bagaimana kita akan mengikuti suatu ajaran moral tertentu, atau bagaimana kita harus mengambil sikap yang bertanggung jawab berhadapan dengan berbagai ajaran moral. Etika berkaitan dengan masalah nilai karena etika pada pokoknya membicarakan masalah-masalah yang berkaitan dengan predikat nilai, susila dan tidak susila, baik dan buruk. Etika merupakan cabang falsafah dan sekaligus merupakan suatu cabang dari ilmu-ilmu kemanusiaan atau humaniora. Sebagai cabang falsafah, etika membahas sistem-sistem pemikiran yang mendasar tentang ajaran dan pandangan moral. Dan sebagai cabang ilmu, etika membahas bagaimana dan mengapa kita mengikuti suatu ajaran moral tertentu. Etika sebagai ilmu dibagi dua, yaitu etika umum dan etika khusus. Etika umum adalah etika yang membahas prinsip-prinsip umum yang berlaku bagi setiap tindakan manusia dalam falsafah barat dan timur, seperti di Cina dan seperti dalam Islam. Baik, selanjutnya adalah etika khusus yang dibagi dua, yaitu etika individual dan etika sosial. Etika individual adalah etika yang membahas kewajiban manusia terhadap dirinya sendiri dan kepercayaan agama yang dianutnya, serta panggilan nuraninya, kewajiban dan tanggung jawab terhadap Tuhannya. Selanjutnya adalah etika sosial. Di lain hal, membahas kewajiban serta norma-norma sosial yang seharusnya dipatuhi dalam hubungan sesama manusia, masyarakat, bangsa, dan negara. Etika sosial meliputi cabang-cabang etika yang lebih khusus lagi seperti etika keluarga, profesi, bisnis, lingkungan, pendidikan, kedokteran, jurnalistik, seksual, dan politik. Baik, selanjutnya adalah pemahaman konsep dan teori etika. Yang pertama adalah teori konsekuensialis
adalah kelompok teori yang memandang baik buruknya perilaku manusia tergantung pada akibat atau konsekuensi yang dihasilkan. Konsekuensi yang dihasilkan pada suatu tindakan akan menentukan baik buruknya tindakan tersebut. Teori ini menyatakan bahwa manusia secara kodrat mengarah pada suatu tujuan. Teori-teori yang termasuk dalam kelompok konsekuenalis adalah teologis, teleologis adalah teori orioisme, judaimanisme, dan utivarisme. Baik, selanjutnya adalah teori non-konsekuenalis. Teori ini menilai baik buruknya perbuatan atau benar salahnya tindakan tanpa melihat konsekuensi atau akibatnya, melainkan dengan hukum atau standar moral. Nilai ini juga disebut dengan etika deontologis karena menekan moral konsep kewajiban moral yang wajib ditaati manusia. Baik, selanjutnya adalah pengertian dari nilai atau value. Nilai adalah kemampuan yang dipercayai yang ada pada suatu benda untuk memuaskan manusia. Sifat dari suatu benda yang menyebabkan menarik minat seorang atau kelompok. Nilai bersumber pada budi yang berfungsi mendorong dan mengarahkan atau motivator sikap dan perilaku manusia. Pandangan para ahli tentang nilai-nilai yang terdapat dalam masyarakat. Ada yang pertama adalah Allport. Terdapat 6 nilai. Yang pertama adalah nilai teori, nilai ekonomi, nilai estetika, nilai sosial, nilai politik, dan nilai religi. Selanjutnya adalah Max Kiefer yang terdapat 4 nilai. Yang pertama adalah nilai kenikmatan, nilai kehidupan, nilai kejiwaan, dan nilai kerohanian. Yang terakhir adalah Noto Nagoro yang terdapat 3 nilai. Yang pertama adalah nilai material, nilai vital, dan nilai kerohanian. Yang selanjutnya adalah pengertian dari norma. Norma adalah perwujudan martabat manusia sebagai makhluk budaya, moral, religi, dan sosial. Norma merupakan suatu kesadaran dan sikap fuhur yang dikehendaki oleh tata nilai untuk dipenuhi. Norma-norma yang terdapat dalam masyarakat antara lain. Pertama adalah norma agama, adalah ketentuan hidup masyarakat yang bersumber pada agama. Yang kedua adalah norma kesusilaan, adalah ketentuan hidup yang bersumber pada hati nurani, moral, atau filsafat hidup. Yang ketiga adalah norma hukum, adalah ketentuan-ketentuan tertulis yang berlaku dan bersumber pada UU suatu negara tertentu. Yang keempat adalah norma sosial, adalah ketentuan hidup yang berlaku dalam hubungan antara manusia dan masyarakat. Baik, selanjutnya adalah pengertian dari moral. Moral berasal dari kata mos atau mores yang sinonim dengan kesusilaan dan kelakuan. Moral adalah ajaran tentang hal yang baik dan buruk yang menyangkut tingkah laku dan perbuatan manusia. Seorang pribadi yang taat kepada aturan-aturan, kaidah-kaidah, dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat dianggap sesuai dengan tindakan secara moral. Jika sebaliknya yang terjadi, maka pribadi itu adalah dianggap tidak bermoral. Selanjutnya adalah pengertian dari nilai dasar. Setiap orang memiliki nilai dasar yaitu berupa hakikat, esensi, intisari, atau makna yang dalam dari nilai-nilai tersebut. Nilai dasar bersifat universal karena menyangkut kenyataan objek dari segala sesuatu, contohnya tentang hakikat Tuhan, manusia, serta makhluk hidup lainnya. Nilai dasar yang berkaitan dengan hakikat manusia, maka nilai-nilai itu harus bersumber pada hakikat kemanusiaan yang dijabarkan dalam norma hukum yang diistilahkan dengan hak dasar atau hak asasi manusia. Selanjutnya adalah nilai instrumental, adalah nilai yang menjadi pedoman pelaksana dari nilai dasar. Nilai dasar belum dapat bermakna penuhnya apabila belum memiliki formulasi sena parameter atau ukuran yang jelas dan konkret. Apabila nilai instrumental itu berkaitan dengan tingkah laku manusia dalam kehidupan sehari-hari, maka itu akan menjadi norma moral. Selanjutnya adalah nilai praksis, merupakan penjabaran lebih lanjut dari nilai instrumental dalam kehidupan yang lebih nyata. Dengan demikian, nilai praksis merupakan pelaksanaan secara nyata dari nilai-nilai dasar. Selanjutnya adalah aliran-aliran besar etika. Yang pertama adalah etika deontologi yang memandang bahwa tindakan dinilai baik atau buruk berdasarkan apakah tindakan itu sesuai atau tidak sesuai dengan kewajiban. Etika ini tidak mempersoalkan akibat dari tindakan tersebut, baik atau buruk. Kebaikan adalah ketika seseorang melaksanakan apa yang sudah menjadi kewajibannya. Selanjutnya adalah etika teologi. Pandangan etika teologi berkebalikan dengan etika deontologi, yaitu bahwa baik buruk suatu tindakan dilihat berdasarkan tujuan atau akibat dari perbuatan itu. Etika teologi membantu kesulitan ketika deontologi ketika menjawab apabila dihadapkan pada situasi konkret, ketika dihadapkan pada dua atau lebih kewajiban yang bertentangan dengan satu dengan yang lain.
Selanjutnya adalah etika keutamaan. Etika ini tidak mempersoalkan akibat atau suatu tindakan, tidak juga mendasarkan pada penilaian moral pada kewajiban terhadap hukum moral universal, tetapi pada pengembangan karakter moral pada diri setiap orang. Selanjutnya adalah etika Pancasila. Etika Pancasila tidak memposisikan secara berbeda atau bertentangan dengan aliran-aliran besar etika yang mendasarkan pada kewajiban, tujuan tindakan dan pengembangan karakter moral, namun justru merangkum dari aliran-aliran besar tersebut. Etika Pancasila adalah etika yang mendasarkan penilaian baik dan buruk kepada nilai-nilai Pancasila, yaitu nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Etika Pancasila berbicara tentang nilai-nilai yang sangat mendasar dalam kehidupan manusia. Baik, selanjutnya adalah makna nilai-nilai setiap sila Pancasila. Yang pertama, sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sifat ketuhanan yang Maha Esa ini nilai-nilai meliputi dan menjiwai keempat sila lainnya. Dalam sila ini terkandung nilai bahwa negara yang didirikan adalah pengejawantahan tujuan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan berasal dari kata manusia, yaitu makhluk yang berbudaya dengan memiliki potensi pikiran, rasa, karsa, dan cipta. Potensi ini yang mendudukan manusia pada tingkat martabat yang tinggi, yang menyadari nilai-nilai dan norma-norma. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia adalah perwujudan dari paham kebangsaan Indonesia yang dijiwai oleh ketuhanan yang Maha Esa, serta kemanusiaan yang adil dan beradab. Oleh karena itu, paham kebangsaan Indonesia tidak sempit, tetapi menghargai negara lain. Selanjutnya, sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yaitu kelompok manusia yang berdiam dalam satu wilayah negara tertentu. Dengan sila ini berarti bahwa bangsa Indonesia menganut sistem demokrasi yang menempatkan rakyat di posisi tertinggi dalam kekuasaan. Hikmat kebijaksanaan berarti penggunaan ratio atau pikiran yang sehat dengan selalu mempertimbangkan persatuan dan kesatuan bangsa, kepentingan rakyat dan dilaksanakan dengan sadar, jujur dan bertanggung jawab, serta didorong dengan itikat baik sesuai dengan hati nurani. Selanjutnya adalah sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial berarti keadilan yang berlaku dalam masyarakat di segala bidang kehidupan, baik materi maupun spiritual. Seluruh rakyat Indonesia berarti untuk setiap orang yang menjadi rakyat Indonesia. Pengertian ini tidak sama dengan pengertian sosialistis atau komunalistis, karena keadilan sosial pada sila kelima mengandung makna pentingnya hubungan antara manusia sebagai pribadi dan manusia sebagai bagian dari masyarakat. Konsekuensinya meliputi keadilan distributif, yaitu suatu hubungan keadilan antara negara dan warganya, dalam arti pihak negara yang wajib memenuhi keadilan dalam bentuk keadilan membagi, dalam bentuk kesejahteraan bantuan, serta kesempatan dalam hidup bersama yang didasarkan atas dan kewajiban. Baik, yang terakhir adalah hubungan nilai, norma, dan moral. Nilai, norma, dan moral langsung maupun tidak langsung memiliki hubungan yang cukup erat, karena masing-masing akan menentukan etika bangsa ini. Hubungan antaranya dapat diringkas sebagai berikut: nilai kualitas dari suatu yang bermanfaat bagi kehidupan manusia, lahir dan batin.